Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Senang sekali ya pada kesempatan pagi kali ini Pagi, kita bisa ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran dalam masih suasana daring ya. Jadi harapan Bapak semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Jadi di masa pandemi sekarang ya anak-anak, satu hal yang terpenting ini adalah bagaimana kita menjaga kesehatan ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kali ini anak-anak, mari kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik teman-teman, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua Kelas jadi sudah memimpin doa pada Anak-anak, hari ini kita merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Tentunya harapan Bapak anak-anak di tengah pandemi seperti ini, jadi kalian tetap aktif sebagai generasi muda. kegiatan pembelajaran kita ya yang minggu lalu kita sudah membahas anak-anak itu mengenai adalah nilai-nilai Pancasila. Kenapa sih di dalam penyelenggaraan negara kita itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila yang pedoman hidup untuk menjalankan kehidupan di negara Indonesia ini, Pak? Nilai-nilai tersebut sebagai salah satu pedoman hidup. Selain hal tersebut untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya kenapa sih Pancasila itu bisa awal Indonesia terbentuk, yang dimana tidak jauh-jauh dari pembentukan Pancasila itu sendiri, sehingga Pancasila sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Terima kasih menyampaikan bahwa kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi bagaimana ya adapun kegiatan pembelajaran kali ini ya kita akan membahas anak-anak yang pertama ini adalah mendeskripsikan macam-macam sistem pembagian kekuasaan melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi anak-anak bisa mendeskripsikan macam-macam sistem bagian kekuasaan. Jadi manfaat yang kita akan mengetahui macam-macam kekuasaan ini anak-anak. Jadi padan pembagian kekuasaan itu seperti apa? Biasa sih penerapan kekuasaan di Indonesia. Yang pertama kita lihat pengertian kekuasaan dan macam-macam kekuasaan negara. Kemudian ada konsep pembagian kekuasaan di negara di Indonesia. Kemudian latar belakang check and balance di Indonesia. Ya, pengertian pembagian kekuasaan. Jadi, macam-macam teori pembagian kekuasaan anak-anak itu ada dua. Yang pertama itu adalah teori pembagian kekuasaan menurut John Locke, kemudian pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Ya, kemudian menurut Trias Politica Montesquieu, kekuasaan ini adalah diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, kita akan menyaksikan sebuah video anak-anak ya, jadi silakan anak-anak tonton amati sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Pelantikan presiden di Indonesia hari ini ya, Indonesia akan melantik Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Hari ini adalah bagian dari sejarah Indonesia. Joko Widodo akan kembali dilantik sebagai presiden untuk kedua kalinya. Sedikit tentang pendapat saya, jadi untuk pembagian kekuasaannya tetap ada secara vertikal maupun horizontal. Kalau menurut saya teorinya seperti yang horizontal itu ada 3, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, terima kasih Dewa Bagus Marsetio ya. Jadi mari kita lihat anak-anak di dalam LMS sudah Bapak sajikan sebuah permasalahan artikel. Di sana anak-anak bisa mengkaji seperti apa sih pembagian kekuasaan, jadi mulai teori ini dan seperti apa pelaksananya di Indonesia ya. Jadi silakan anak-anak masuk di diskusi jadi LMS. Jadi Bapak akan pantau dari sini. Nanti kita akan kembali ke sini anak-anak untuk mendiskusikan apa yang sudah anak-anak boleh mencari beberapa sumber lain yang mungkin relevan. Kelompok 1, jadi kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Kesempatan kali diberikan oleh Pak Janu untuk mempresentasikan sedikit mengenai diskusi yang telah saya lakukan. Menurut kelompok saya, kebijakan yang diterapkan oleh Pak Jokowi itu kekuasaan pemerintah harus dihapuskan. Menurut kami itu benar karena memiliki alasan yang cukup jelas. Bila kekuasaan itu tidak dihapus, maka kebijakan harus dilakukan dengan tegas. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jadi menurut kelompok saya, pembagian kekuasaan yang diterapkan pemerintah adalah pemisahan kekuasaan yang berupa lembaga yang... Oke, terima kasih Andika. Karena yakin bila kekuasaan dibagi, maka akan semakin mudah untuk mengatur pemerintahan. Yang dari jawaban kami.
penerapan pemegang kekuasaan di Indonesia itu secara umum atau secara teoritis itu lebih menganut kepada itu Montesquieu. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Giri, yaitu yang sedang menjadi permasalahan untuk saat ini yaitu adalah orang yang memegang posisi-posisi tersebut. Nah, tepatnya pada Saya perwakilan dari kelompok 3. Kalau melihat perkembangan politik Indonesia zaman tahun ini, itu masih banyak ketimpangan. Oke, itu terima kasih nih Gusti Putu Pamela, jadi perwakilan dari kelompok 3 itu sudah bagus analisisnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan berusaha menanggapi dari pernyataan Pamela. Jadi satu hal yang saya harus garis bawahi adalah pernyataan yang Pamela katakan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita bawakan tadi, yang dimana kami membawakan saran kepada pemerintah, yaitu meskipun di satu sisi, ya terima kasih. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh Pak Janu. Peranan dalam pemerintah sangatlah penting dalam pemberi keputusan yang adil dan merata bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini, jika pemerintah tidak lagi pemegang penuh kekuasaan atas kebijakan. Alasan yang dapat saya simpulkan yaitu alasan Indonesia menggunakan pembagian kekuasaan seperti baik. Menurut saya, pembagian kekuasaan di Indonesia baik secara horizontal dan vertikal telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3 terkait pernyataan nomor 2. Secara faktanya masih banyak orang tuh masih banyak para pejabat banyak yang memegang dua kekuasaan. Oke, terima kasih nih Made Sandi ya, jadi sudah dari perwakilan kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mengenai jabatan rangkap itu, saya pernah dengar Menteri Kesehatan sekarang itu juga. Jadi apa yang dikatakan Sandi itu memang benar. Kalau kita lihat kebijakan pemerintah sebenarnya untuk memegang jabatan politik itu sebenarnya tidak diizinkan, itu ada yang rangkap gitu ya. Jadi kegiatan pembelajaran pada kali ini Bapak akan cukupkan anak-anak, tetapi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran, Bapak ingin anak-anak menyampaikan apa sih yang anak-anak dapatkan dari kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Berdasarkan tujuan pembagian tadi ya sudah tercapai itu. Kita mengetahui bagaimana secara teoritis pembagian kekuasaan baik dari dua teori tadi ya, ada John Locke sama Montesquieu. Terus bagaimana pembagian politik di Indonesia, atau lebih tepatnya pembagian kekuasaan dan negara di Indonesia. Yang dapat saya simpulkan dari presentasi dari semua kelompok, kita dapat mengetahui bagaimana pembagian di setiap kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu dibagi dua secara horizontal dan vertikal. Sana sudah sangat jelas dijelaskan dari masing-masing kelompok, sehingga kita dapat paham bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia, serta terima kasih Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi itu dua kesimpulan dari Giri sama Arya Dwi Setia sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kali ini. Ya, jadi sebelum kegiatan pembelajaran kita akhiri, anak-anak silakan nanti dijawab evaluasi kegiatan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Jadi di kedua ini silakan anak-anak masuk ke sana di Google Classroom, kemudian dijawab. Baik anak-anak, pertemuan kali ini Bapak akan akhiri. Anak-anak, untuk pertemuan minggu depan silakan dibaca bukunya tentang Kementerian Negara. Sebelum diakhiri, silakan satu orang dipimpin doanya. Baik, jadi sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Setia Anggreni. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Jadi selamat pagi anak-anak.